Di video ini aku mau sharing aja tentang pengalaman pribadi aku, bagaimana mengasuh kedua anakku tanpa neni, tanpa ART, dan pernah ngalamin gak yang namanya baby blues? Jawabannya adalah ya, pernah banget. Yang penasaran gimana ceritanya dan bagaimana cara menghadapinya, tonton video aku sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen video aku agar channel aku semakin berkembang. So langsung aja guys, check this out. Nah, singkat cerita, jadi tuh aku mengalami baby blues itu ternyata di anak aku yang kedua. Yang pertama itu aku sama sekali tidak mengalami baby blues karena aku benar-benar enjoy ngejalaninnya, gak ada beban walaupun memang gak ada yang bantuin. Kalau misalkan pada nanya orang tuanya kok nggak ada gitu kan, jadi aku tuh setelah nikah langsung move ikut suami ke Bogor untuk nempatin rumah yang udah kita beli. Setelah itu jadi abis melahirkan pun orang tua aku nggak bisa pure nemenin aku selama 40 hari karena aku masih punya adik kecil yang sekolahnya nggak bisa ditinggal, dan juga aku nggak bisa ngandelin mertua aku gitu. Jadi aku benar-benar sendiri. Dan untungnya ada YouTube, jadi aku tuh apa-apa belajar dari YouTube. Aku browsing bagaimana cara memandikan bayi, bagaimana cara menangani puput pusar tali bayi itu loh ya, itu gimana cara ngerawatnya. Itu agak ngeri-ngeri sedep gitu karena mami banget, nggak tahu bener-bener apa yang harus dilakuin, bener-bener blank. Tapi karena ada YouTube, untung semuanya sangat membantu. Jadi aku tuh di anak pertama nggak ada drama apa-apa, itu berjalan smooth, mulus aja karena anak perempuan juga. Jadi aku ngerasanya kayaknya lebih mudah aja gitu. Dan di anak yang kedua jeger, aku tuh bener-bener shock banget karena apa? Usia terpaut usia anak aku yang pertama dan yang kedua itu adalah 2,5 tahun. Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit, aku balik ke rumah, itu bener-bener semuanya apa-apa aku yang handle. Anak aku yang pertama ini bener-bener gak mau jauh dari ibunya. Semua hal maunya sama ibu, mau pup sama ibu, mau makan sama ibu, mau mandi sama ibu, sama ayahnya gak mau sama sekali. Kalau misalkan neneknya mimihnya lagi main kesini juga nggak mau. Jadi benar-benar harus dirayu dan kitanya harus kuat mental juga sebagai ibu. Sedangkan anak yang nomor 2 kan masih bayi ya, jadi masih butuh perhatian kita banget. Bener-bener aku kadang suka bingung gitu, aduh gimana ya caranya biar aku bisa merhatiin anak aku yang kedua, tapi aku juga nggak ngurangin perhatian anak aku yang pertama gitu. Tapi wow, di situ aku ngalamin yang namanya baby blues. Suami aku itu kan kerjanya di daerah Babelan, aku tinggal di Bogor. Jadi setiap hari itu bangun itu jam 3 pagi. Terus udah gitu suami aku berangkat sebelum subuh dan pulang nyampe rumah itu sekitar jam 8 ataupun jam setengah 9 malam gitu deh paling telat. Kebayang dong aku di rumah bertigaan aja sama kedua anakku itu, dan di posisinya aku baru aja ngelahirin, aku butuh waktu untuk pemulihan. Terus juga sementara bayi aku yang nomor 2 itu masih ASI gitu kan, masih full ASI eksklusif. Di situ aku benar-benar ngalamin baby blues. Tapi alhamdulillahnya baby bluesnya itu nggak yang parah banget. Kadang kan orang ada yang sampai nggak mau nyusuin anaknya, nggak mau gendong anaknya, atau bahkan sampai suicide atau bunuh diri gitu. Amit-amit jangan sampai ya kayak gitu deh. Terus jadi karena mungkin anak kedua ini anak cowok dan nyusunya lebih kuat daripada waktu aku nyusuin anak pertama, jadi aku kayak ngalamin shock gitu deh. Shock apa ya, duh kok anak yang kedua kok gini ya, maksudnya setiap malam tidurnya juga kebangun tidur. Jadi tuh nyusu terus kan, gak nyampe 2 jam sekali tuh nyusu kebangun. Jadinya aku juga kaget gitu kan. Sedangkan waktu anak pertama tuh kalem gitu kan, sampai aku bangunin dulu setiap 2 jam sekali untuk nyusu gitu kan. Malah ini yang kedua, aduh monster of milk banget. Dan di situ aku ngalamin yang namanya baby blues. Jadi tuh apa ya, anak aku yang pertama ini bener-bener manja banget, mungkin takut ya, dia punya ada rasa takut gitu kan. Ibu kok merhatiin adik mulu gitu kan, tapi aku
ada sisi aku nggak teganya juga gitu kan, untuk kasihan ya anak gue ya, maksudnya usia segini gitu kan, yang harusnya masih butuh perhatian ekstra dari ibunya, tapi harus terpecah gitu kan perhatiannya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillahnya aku ngalamin baby blues itu cuman nggak yang nyampe parah banget. Jadi benar-benar aku tuh cuman ngerasa, duh kok gue nggak guna banget ya jadi ibu ya gitu kan, nggak bisa ngasih sesuatu hal yang baik gitu untuk anak gitu kan, apalagi untuk kakaknya gitu kan. Terus pokoknya semua pikiran campur aduk, terus ngerasa kok nggak ada yang peduli ya sama gue gitu kan, nggak ada yang perhatian gitu kan. Itu wajar mam, itu wajar banget. Jadi caranya gimana sih aku untuk menghilangkan baby blues itu? Aku tuh mencoba berdamai dengan diri aku sendiri. Jadi itu aku mencoba cari sesuatu hal positif yang ada dalam diri aku gitu kan. Pokoknya mencari sesuatu hal yang positif itu kayak, ini ada 2 malaikat kecil loh di depan mata gitu kan, yang harus bener-bener lo syukurin, yang harus lo sayang gitu kan. Masih banyak orang di luar sana yang susah untuk mendapatkan keturunan, bahkan harus sampai program ini itu, dan ya pokoknya masih banyak yang susah deh. Lo yang dikasih gampang gitu kan sama Tuhan, kenapa disia-siain gitu? Jangan sampai lo sia-siain gitu kan. Nah di situ aku berusaha mencari sesuatu hal yang disyukurin gitu. Apa sih yang lo syukurin gitu kan selama ini gitu kan. Jadi aku mencari suatu hal positif yang bisa aku syukuri di hidup aku tuh apa. Jadi aku melihat mereka gitu kan, apalagi pas mereka tidur gitu, kita melihat kayaknya aduh kesian ya gitu kan. Terus tapi juga ada rasa aduh nggak guna banget sih gue gitu kan. Itu wajar banget gitu kan, itu suatu hal yang wajar, apalagi kita di rumah itu sendiri, nggak ada yang nolongin gitu kan. Nah setelah kita udah berdamai sama diri sendiri, mencari suatu hal yang membuat kita bersyukur dengan kehidupan kita, aku mencoba diskusikan kepada suami apa yang menjadi tantangan aku atau yang menjadi keluh kesah aku selama mempunyai 2 anak ini gitu kan. Jadi aku tuh ngobrol, kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan bener-bener ditinggal sendiri gitu kan menghadapin 2 anak ini gitu kan, karena memang dua-duanya butuh perhatian yang sama gitu. Jadi yang kedua adalah setelah aku diskusiin sama suami, jadi kita tuh sepakat untuk hire orang yang ngebantu, tapi selama 40 hari pertama aja. Jadi setelah aku melahirkan, aku hire orang yang pulang pergi untuk bantuin aku nyuci, bantuin aku nyetrika, pokoknya ngebantuin pekerjaan rumah aku. Sedangkan baby tetap aku yang urus gitu kan. Si Arsa juga tetap aku yang urus gitu, aku yang handle, bukan yang lain. Jadi mereka tetap dapat perhatian aku dua-duanya, sedangkan pekerjaan rumah pun nggak terbengkalai gitu kan, ada yang ngerjain. Jadi poin di sini tuh penting banget, yang namanya kita hidup itu memang butuh bantuan orang lain. Jadi jangan bener-bener sungkan kalau misalkan memang orang tua nggak bisa nginep gitu kan selama 40 hari gitu kan, nggak bisa pulang pergi juga, dan mertua pun nggak bisa diandelin gitu kan. Jadinya bisalah hire orang gitu kan, gak ada salahnya kita mengeluarkan budget lebih untuk kewarasan kita juga gitu. Setelah hire orang, aku merasa terbantu banget gitu kan, gak perlu stres pagi-pagi mikirin aduh gimana nih kerjaan rumah masih numpuk, terus mau mandiin anak-anak belum macam-macam. Jadi lama-kelamaan rasa baby blues aku itu hilang gitu kan. Seiring berjalannya waktu aku mencoba untuk berdamai sama diri aku sendiri gitu. Setelah itu aku mencoba cari waktu untuk me time. Itu penting banget. Jadi me time itu nggak selalu kita pergi pelesiran kemana, jalan-jalan kemana, karena memang setelah anak kedua si Rakai ini lahir Desember, pas Maretnya itu kita lockdown ya karena ada pandemi itu. Jadi benar-benar me time aku ya udah sekedar kalau anak-anak lagi udah pada tidur siang ataupun udah malam nih tidur, jadi aku entah
kita sharing berdua sama suami gitu kan, tukar pikiran, atau sekedar aku nonton Netflix gitu kan, nonton film yang aku suka sambil ngopi atau sambil ngemil, terus ataupun aku baca buku yang aku suka. Pokoknya aku mencari sesuatu hal yang bener-bener membuat diri aku itu have fun gitu kan. Nah, setelah me time terus, dan juga me time itu sebenarnya bisa ngebuat badan kita, otak kita tuh jadi fresh lagi, kayak nge-refresh lagi gitu loh. Jadi yang udah tadinya udah bontok banget gitu kan ya, ngadepin seharian anak di rumah, jadi kita punya semangat baru, punya sesuatu hal yang baru lagi. Nah, dari situ aku menyimpulkan karena baby blues itu benar-benar wajar terjadi kepada kita, siapapun itu, mau ibu baru, ibu lama, pasti pernah yang namanya ngalamin baby blues. Mustahil kalau misalkan gak pernah sama sekali. Nah, tergantung kita aja gimana cara kita menyikapinya, cara kita melihat dari sudut pandang yang mana, asalkan masih dalam batas yang wajar. Kalaupun itu kita ngerasa baby blues kita itu udah berlebihan, please jangan ragu untuk pergi ke psikiater ya, ke orang yang bener-bener berpengalaman dalam hal ini. Jadi bener-bener kitanya waras, anak-anaknya juga waras gitu. Intinya syukuri segala hal yang ada di hidup kalian. Pokoknya cari aja suatu hal yang benar-benar apa sih yang membuat kalian itu bersyukur di dalam hidup ini gitu guys. Itu aja sih sharing tentang baby blues dari aku gitu kan. Kalau untuk kalian yang menunggu buah hati, yang lagi hamil mau melahirkan, jangan takut menjadi seorang ibu, karena menjadi seorang ibu itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita harus benar-benar bersyukur dikasih kepercayaan menjadi seorang ibu, karena waktu kita tuh nggak sebentar. Masa anak-anak itu bener-bener sebentar banget, nggak berasa. Kayak sekarang yang aku rasain, aduh kok Ade udah 1 tahun aja ya, perasaan baru kemarin aku ngelewatin masa-masa wow banget nih sama anak-anak ini gitu kan. Dari yang aku diuji Ade ini menderita dermatitis atopik lah, kita sampai sekarang udah benar-benar jadi anak yang sehat, lucu, dan menggemaskan gitu. Itu aja sih guys, semoga sharing aku bermanfaat. Kalau misalkan pokoknya untuk kalian jangan takut untuk menjadi seorang ibu, syukurin apa yang kalian sudah punya. Okay, thank you for watching guys. See you on next video. Kalau misalkan video kali ini bener-bener gak berguna untuk kalian, ya maaf sekali. Okay, bye.